sejarah yang ditulis itu juga termasuk dari record text. Gitu ya. Mas, namanya tolong selanjutnya yang dalam fungsi ketiga ada chronicle past event regarded as historical significant. Jadi untuk mencatat kejadian yang telah lalu itu secara detail. Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan kalau fungsinya itu untuk memberikan informasi tentang sejarah dan pencapaian dari suatu tokoh. Betul, begitu kan? Salah satunya. Nah, jadi kalau kita melakukan hal itu kan perlu mencatat ya. Jadi ini fungsinya adalah juga untuk mencatat, kayak mengarsip gitu, arsip. Meskipun tidak dari sejarah, dari yang kayak pertama ini pengalaman saya itu kan juga mencatat. Oh ternyata dulu aku pernah gini, aku pernah cerita gini ke temanku, pernah cerita gini ke temanku. Nah, karena kita mencatat jadi kita tahu kita pernah melakukan hal itu. Karena kita menulisnya. Begitu ya, sampai sini paham ya fungsinya. Yang pertama itu untuk apa? Untuk menceritakan pengalaman dari si penulis. Ayo dong yang semangat, masih pagi loh, masa udah belum sarapan tak? Belum tak? Sama ya belum sarapan. Untuk menceritakan pengalaman si penulis. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi kepada si pembaca. Dan yang ketiga untuk mencatat kejadian-kejadian secara detail, secara signifikan. Itulah ya cara bahasanya. Oke, sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya ya, kita lanjut ke yang ketiga. Ya, ada types atau tipe-tipe. Teks di konteks itu juga punya tipe. Jadi kayak ada jenisnya. Jenis yang pertama itu, pernahkah kalian lihat kejadian kebakaran? Dengar? Pernah? Pernah kan? Kalau enggak kalian baca artikel, misalkan kalian lagi scroll TikTok atau scroll Instagram, tiba-tiba muncul tuh berita, ada kebakaran di sini, pernah kan? Nah, itu juga termasuk di konteks karena itu kan cerita yang telah terjadi, kejadian yang sudah terjadi, tapi berdasarkan kisah nyata atau benar-benar nyata dengan kronologi kejadian nyata. Misalkan juga tadi kayak Mas tadi pernah jatuh, apa tuh tadi? Jatuh ya? Sorry, pernah jatuh. Itu kan fakta kejadian dan itu terus masnya ngasih tahu ke teman-temannya, aku nggak bisa masuk guys karena aku lagi jatuh. Nah, jadi itu salah satu juga di konteks karena masnya ngisi nulis teks, nulis pesan yang berisi tentang apa yang telah dialami masnya waktu jatuh, kejadian yang benar-benar terjadi tadi gitu. Makanya seperti itu. Yang kedua ada, yang ketiga ada biografi and historical. Nah betul. Begitu ya. Ini yang pertama. Melatih. Melatih bisa. Kan yang lain ada. Yang lain ayo dong. Yang lain. Ini kan belajar ya. Tadi kan kita membaca. Wow. Ya wes. Sebentar, akan paksa. Ada lagi kah yang mau? Sini Ki ya. Koyola. Nah, yuk selanjutnya lah. Tolong kayak orang juga ayo before Ki sama saya mau cerita. Siapa mau baca before? Teman-teman. Nah, ayo. Perempuan, ini cowok. Mas, ya setuju ya? Iya. Oke, just
berdebat. Tokoh apa yang berdebat? Seperti di cerita yang tadi yaitu My Family and I. Keluargaku, aku, ya kan? Jadi itu maksudnya partisipan. Terus ini the zoo. Itu abstract of place, yaitu keterangan tempat, ya kan? Zoo itu kan berdatang. Jadi itu merujuk ke keterangan tempat dari kejadian ini. Nah, ini yang kan tadi garis biru ya, yaitu orientation. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di generic structure, yaitu kalau orientasi itu kan introne, pengenalan. Nah, jadi yang berisi tentang apa aja tuh, kayak siapa aja terlibat, kapan, dan di mana. Nah, dan di kalimat pertama ini sudah menunjukkan semuanya ada, ya kan? Siapa aja yang berpartisipasi, siapa aja yang terlibat, and I, terus tempatnya di mana? Tempatnya tuh di zoo. Terus kapan itu terjadi? Yaitu yesterday atau tomorrow. Semuanya udah lengkap. Berarti proof. Terus selanjutnya, ya jadi seperti tadi sudah dijelaskan, orientasinya ada when, after, before, during, ya, after, terus setelahnya, before, sebelumnya, itu kan kata go. Terus ini sebenarnya sudah membuat past tense. Action itu kan kegiatannya, ya kayak so ini kegiatannya apa? Melihat. Nah, karena melihatnya itu sudah di zaman untuk terjadi, jadi pakai past tense. Jadi adverb sama past tense, action verb sama past tense itu sama aja kayak di abang itu, ya kan? Jadi aktivitasnya pasarnya itu mana terjadi masa lalunya. Nah, ini kan kotak merah dah, maksudnya ke event, yaitu peristiwanya apa yang terjadi, intinya pokoknya. Nah, jadi inti ceritanya ini ada di sini. Dia ngapain aja sebelumnya, terus bagi ngopo, terus sebelum itu ngopo deh, terus bagi ngopo. Jadi semua cerita dari dia liburan ke zoo itu ada di event atau peristiwa. Gitu. Terus selanjutnya ada yang terakhir reorientation. Reorientation. Nah, ini ada di garis kuning kan? Tired but happy. Capek sih, tapi senang. Itu kan juga bagian dari conclusion atau kesimpulan. Kenapa begitu? Karena ya ini kesimpulannya, kalau si penulisnya itu meskipun dia capek liburan trip to zoo, oke senang sama keluarganya, dapat pengalaman itu, dapat kenangan itu. Itulah mengapa ini disebut reorientation dan biasanya berada di akhir cerita. Begitu. Oke, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, ayo lagi. Beberapa kali jadinya? 3. 3, Ini gini aja. yang satu 5 nggak apa-apa? Karena kan ada nomor mas. Ayo. Apa kamu bicara dulu mas? Apa kamu harus kasih solusi? Apa sama? Analisis, label feature dan juga apa tadi? Generic structure. Jadi tugasnya sama aja kayak tadi. Analisis kok. Karena ini ada. Jadi fokus sama satu lembar terserah ya. Nah, kalian tinggal
harus urut, harus beruntun. Jadi harus menggunakan kata, hubung atau konjunction biar lebih nyambung.